Shalom, selamat pagi. Bersyukur kita pada pagi ini karena Tuhan sudah memelihara kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh beristirahat. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi ini, kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan dengan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini sudah sampai di kitab 2 Raja-Raja, pasal keempat, ayatnya yang ke-42 dan 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayan itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Saudara sekalian, judul renungan pada pagi ini yaitu melayani untuk mengutamakan orang lain. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3-4 terdapat cukup banyak kisah atau cerita tentang mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dan kita bisa mendapati ada beberapa kemiripan antara mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Saudara sekalian, mukjizat itu adalah satu peristiwa supranatural yang dialami dan berkaitan dengan kehidupan umat Tuhan di dalam mereka menghadapi pergumulan mereka. Dan pergumulan itu bisa tentang hidup berbangsa, kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, juga kehidupan daripada keluarga hamba Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Karena memang pada saat itu kehidupan orang-orang Israel itu sangat miskin. Hal ini dikarenakan raja yang lalim dan kerajaan yang sangat korup. Oleh sebab itu, semua peristiwa mukjizat itu mendorong umat Tuhan atau umat Israel untuk lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Seperti yang dialami oleh seorang janda yang miskin. Ia ditolong karena suaminya setia di dalam melayani Tuhan. Wanita Sunem ini setia melayani Nabi Elisa dan kebutuhannya. Dia diberkati di kemudian hari. Nabi Elisa mengajarkan agar murid-murid mengutamakan orang lain dalam kebutuhan mereka dengan mengesampingkan kebutuhan diri sendiri. Saudara sekalian, bila kita kaitkan dengan saat ini, sebagai jemaat Tuhan, kita pun memiliki berbagai macam pergumulan dan kebutuhan hidup. Kita berpikir bahwa tenaga kemampuan kita terlalu kecil dan tidak mampu mengatasi masalah gereja ataupun persoalan yang kelihatannya begitu besar. Tapi dari prinsip yang kita pelajari, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bila kita tulus untuk melayani orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain, dan menolong orang lain terlebih dahulu. Seperti Tuhan bertindak dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Seorang anak mau mempersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memakainya menjadi makanan yang cukup bagi ribuan orang, bahkan ada lebihnya. Sedangkan Filipus, dia ragu-ragu dan berkata bahwa mereka tidak punya uang cukup untuk beli roti bagi 5.000 orang. Bukankah sikap ini seperti kita sama dalam kita menghadapi masalah? Kita tidak melihat Tuhan Yesus, tidak beriman dan memberikan apa yang ada diri kita terlebih dahulu untuk melayani orang lain, menolong orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah prinsip kerajaan Allah. Tentunya kita sudah sering mendengar ayat yang berbunyi, "Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan yang lainnya." Kita diberkati untuk menjadi berkat, dan meskipun tidak harus dengan kelimpahan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita sepanjang hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.